warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Nabila Putri. Dan saya Teja Negara dari Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Untirta. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang konflik Indonesia-Cina di Laut Natuna Utara. Dan mari tunggu pembahasannya dari kami. Untuk memahami suatu konflik dengan mudah, maka langkah awal yang harus kita tempuh adalah mengetahui aktor yang terlibat dalam konflik tersebut. Dalam konflik Indonesia-Cina di Laut Natuna Utara, aktor yang terlibat ditinjau dari dua aspek. Yang pertama itu internal dan eksternal. Aktor internal yang terlibat adalah Indonesia dan Cina sendiri, sedangkan eksternalnya itu melibatkan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan negara-negara sekutu yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik di Laut Cina Selatan. Perlu diketahui, untuk mengupas konflik Cina dan Indonesia di Laut Natuna Utara itu tidak bisa dipisahkan dari konflik yang terjadi antara Cina dengan negara-negara ASEAN di Laut Cina Selatan. Karena konflik yang terjadi antara Cina dan Indonesia di Laut Natuna Utara merupakan dampak dari konflik yang belum terselesaikan antara Cina dengan negara-negara ASEAN di Laut Cina Selatan. Maka dari itu, untuk mengetahui konflik Laut Natuna Utara, kita harus lebih dahulu mengetahui konflik Laut Cina Selatan. Nah, konflik Laut Cina Selatan ini disebabkan oleh adanya klaim Cina terhadap kedaulatan di Laut Cina Selatan yang terangkum dalam 9 titik garis imajiner atau dikenal dengan istilah Nine Dash Line. Adapun Nine Dash Line tersebut mengiris zona ekonomi eksklusif negara-negara ASEAN yang termuat secara resmi dalam Konvensi Hukum Laut Internasional. Dan Indonesia masuk ke dalam kawasan yang diklaim oleh Cina, tepatnya di Laut Natuna Utara. Konflik di Laut Cina Selatan ini tidak hanya melibatkan Indonesia dengan Cina. Sebelumnya pada tahun 2003, Vietnam pernah terlibat konflik dengan Cina karena eksplorasi yang dilakukan oleh Cina di wilayah Laut Vietnam. Adapun pada tahun 2013, Filipina pernah terlibat konflik serius dengan Cina dengan melaporkan Cina atas klaim Nine-Dash Line tersebut ke pengadilan arbitrase. Adapun keputusan dari pengadilan tersebut memutuskan bahwa klaim Nine-Dash Line tersebut tidak resmi dan menolak atas legitimasi klaim tersebut. Nah, tadi kita udah bahas prolog tentang konflik yang terjadi antara Cina dengan negara-negara ASEAN. Adapun permasalahan itu sama, diakibatkan oleh adanya klaim Nine-Dash Line Cina yang mengenai zona ekonomi eksklusif negara-negara ASEAN. Nah, sekarang secara fokus kita membahas di konflik Indonesia dengan Cina di Laut Natuna Utara. Permasalahannya sama, adanya perbedaan pemahaman atau nilai yang diyakini, yaitu Indonesia menjunjung tinggi hukum laut internasional, sedangkan Cina bersikukuh terhadap hukum Nine-Dash Line tersebut. Akibatnya nelayan Cina ini merasa memiliki kedaulatan untuk mengeksploitasi perairan di wilayah Indonesia, yaitu di Laut Natuna Utara yang masuk ke dalam kawasan Laut Cina Selatan. Kemudian Cina mulai melakukan pergerakan-pergerakan ke arah hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia. Itu tuh sejak tahun 2013, yaitu di mana kapal nelayan Cina itu mulai memasuki ke perairan Natuna. Adapun puncak pergerakan tersebut itu pada tahun 2016 ada 3 tragedi. Yang pertama itu bulan Maret, di mana kapal Tiongkok KM Kuaifei 10078 ditangkap oleh kapal pengawas Hiu 2 milik KKP Indonesia. Yang kedua pada bulan Mei, KRI Oswald Sihaan 354 melakukan pengejaran terhadap kapal Giwi Beiyu yang dikawal juga oleh kapal Coast Guard milik Cina atau kapal polisi laut Cina. Kemudian pada tahun 2016 diketahui ada 12 kapal asing sedang mencuri ikan di perairan Natuna. Masih di bulan Juni 2016, Presiden Joko Widodo melangsungkan rapat kabinet di atas perairan Laut Natuna Utara sebagai simbol bahwa Indonesia dengan serius melindungi hak-hak kedaulatannya. Sehingga pada tahun 2016 juga di Indonesia ramai dengan istilah tenggelamkan ala Menteri Perikanan dan Kelautan Ibu Susi Pujiastuti. Pada tahun 2017, Kementerian Bidang Koordinator dan Kemaritiman meluncurkan peta NKRI yang baru, yang di dalamnya itu salah satunya mengubah nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Adapun perubahan tersebut hanya untuk wilayah ZEE Indonesia yang masuk ke dalam kawasan Laut Cina Selatan. Tujuan pengubahan nama ini adalah untuk memberikan peringatan dan penegasan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah ZEE Indonesia dan Indonesia berdaulat atas wilayah tersebut. Konflik terjadi pada Desember 2019 ketika pemerintah Indonesia sudah geram atas suara wirinya kapal nelayan Cina di Laut Natuna Utara.
Akhirnya melalui Kementerian Luar Negerinya, pemerintah Indonesia memanggil Duta Besar Cina untuk Indonesia dan melayangkan nota protes terhadap Cina. 8 Januari 2020, protes pemerintah Indonesia direspon oleh pemerintah Cina melalui konferensi pers yang dibacakan oleh Kementerian Luar Negerinya bahwa pemerintah Cina menegaskan bahwa mereka berkepentingan atas perairan tersebut. Disebutkan juga dalam konferensi pers tersebut bahwa pemerintah Cina tidak menerima dan tidak mengakui keputusan pengadilan arbitrase yang menolak klaim Nandes Land. Atas pernyataan dari pemerintah Cina tersebut yang menolak protes dari Indonesia, maka pemerintah Indonesia segera meningkatkan pertahanannya di Laut Natuna Utara. Selanjutnya saya akan coba membahas terkait penyelesaian yang terjadi di Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan. Tadi sudah dijelaskan pula mengenai kronologis konflik oleh teman saya, Sarah Nabila, dan kemudian bagaimana penjelasannya terkait konflik dari kedua negara ini. Memang kita tidak bisa pungkiri negara Indonesia dan Cina ini memiliki hubungan bilateral yang saya katakan cukup harmonis. Kenapa dikatakan harmonis? Indonesia mempunyai kebutuhan ekonomi yang sangat kuat pada era zaman Jokowi. Nah, tapi dalam suatu konteks keamanan perairan tentu berbeda karena ini memuat tentang wilayah negara kesatuan. Nah, di sini ada beberapa penyelesaian yang sedang dijalin oleh kedua negara ini. Nah, yang pertama yaitu jalur diplomatik. Jalur diplomatik ini sering digunakan oleh negara-negara konflik yang terjadi di dunia dan tanpa terkecuali adalah Indonesia dan Cina. Ini dilakukan antara Kementerian Indonesia diwakilkan oleh Kementerian Pertahanan dan Cina diwakili dengan kedutaan besar yang ada di Indonesia dan Kementerian Luar Negeri yang ada di sana. Nah, jalur diplomatik ini konteksnya membicarakan komunikasinya bahwasanya jangan melalui hal-hal yang sifatnya violence atau kekerasan, tapi marilah berdiskusi dalam satu meja. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh kedua negara. Dan selanjutnya menarik di sini, sebetulnya penyelesaian dalam sengketa Laut Cina Selatan ini sudah terbangun pada tahun 1990. Indonesia sebagai negara yang memiliki perairan yang sangat luas memunculkan suatu ide dan gagasan yang bernama Workshop on Managing Potential Parties in South China Sea, atau yang biasa disebut dengan lokakarya penanganan konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan. Nah, tapi lokakarya ini sedikit ada penolakan oleh negara Cina. Faktor Cina berpendapat bahwasannya lokakarya ini harus diakui tidak hanya oleh Indonesia dan Cina, tapi oleh negara-negara ASEAN yang terlibat, dan akhirnya menolak dari lokakarya ini. Indonesia sebagai negara yang mempunyai perairan yang saya sebutkan tadi tidak kehilangan ide lagi, idenya terus bermunculan. Nah, salah satu yang digunakan oleh Indonesia yaitu memunculkan satu gagasan yang baru pada tahun 2012, yaitu bernama Declaration the Conduct of Parties in the South Sea, atau biasa disebut dengan DOC. Nah, sebetulnya DOC ini menjadi cikal bakal dari COC, the Code of Conduct Parties South China Sea. Itu adalah menjadi cikal bakal karena di OCI ini sedang dilakukan suatu proses pembicaraan pada 2012 kemarin atau dulu, dan ini ternyata gagasan ini dapat diterima oleh negara-negara ASEAN dan khususnya Cina, dan kemudian dan pada akhirnya penyelesaian yang selanjutnya itu menggunakan tahapan yang tadi yaitu COC, Code of Conduct Parties South China Sea, yaitu di mana ini di dalamnya memuat 3 aturan khusus bagi negara-negara ASEAN dan Cina. Pertama, yaitu tentang norma-norma dasar yang harus dilakukan oleh negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia dan Cina di perairan Laut Natuna Utara. Itu harus diikuti oleh negara tersebut. Yang kedua tentang kepercayaan. Nah, kepercayaan ini maksudnya saling mempercayai oleh negara-negara di ASEAN, Indonesia dan Cina, khususnya di Laut Natuna Utara. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana penyelesaian konflik, atau penyelesaian konflik itu harus dilakukan dalam tahapan yang sudah diatur dalam COC ini. Nah, itu adalah tahapan bagaimana penyelesaian konflik di Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan. Memang ada 2 tahapan, tahapannya jalur diplomatik dan kemudian mengembangkan menjadi beberapa hal yang menjadi
isi dari jalur diplomatik itu. Dari awalnya Workshop on Managing Potential Parties Conflict South China Sea, kemudian menjadi Declaration Conduct of the Parties in the South China Sea, dan akhirnya yang terakhir adalah Code of Conduct Parties South China Sea. Adapun setelah melalui upaya-upaya diplomasi, Cina dan Indonesia berusaha memulihkan hubungannya, ditandai dengan adanya ajakan Cina kepada Indonesia untuk bekerja sama mengelola potensi sumber daya laut di Laut Natuna Utara. Namun pemerintah Indonesia belum melangsungkan pembicaraan lebih jauh terkait rencana kerjasama dari Cina tersebut. Oke, beranjak ke suatu potensi-potensi yang berada di Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan. Negara Indonesia dan Cina sering bersengketa bukan hanya faktor dari illegal fishing, tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan sengketa ini sering terjadi. Nah, di sini saya akan sebutkan beberapa potensi-potensi yang berada di Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan. Yang pertama itu adalah dari segi posisi yang sangat strategis. Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan ini memiliki posisi yang sangat strategis. Artinya, dari negara-negara yang ada di dunia mudah menjangkau ketika melakukan tahapan pelayaran dan perdagangan internasional. Nah, ini yang menjadi salah satu faktornya sering bersengketa. Dan kemudian yang kedua adalah memiliki kandungan biota laut yang sangat banyak ya. Tentunya perairan ini sangat banyak sekali sumber daya alamnya di dasar lautnya itu, dan akhirnya membuat negara-negara di ASEAN, Indonesia dan Cina sangat interest dalam hal itu. Dan kemudian yang ketiga adalah dalam kandungan sumber daya alam, yaitu gas alam ya. Gas alam yang dimiliki di perairan ini sekitar 900 kaki kubik dan sangat banyak sekali. Itu adalah gas alamnya. Dan kemudian yang keempat adalah tentang cadangan minyak bumi. Cadangan minyak bumi yang berada di Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan ini sekitar 20 miliar barel atau sekitar 7,7 miliar ton. Ini hampir sama dengan yang ada di Arab Saudi, cadangannya sekitar 80% yang ada di Arab Saudi. Jadi sangat melimpah sekali. Dan salah satunya yang terkhusus yaitu di jalur perdagangan. Dihimpun dari data Badan Informasi Energi Amerika Serikat, mengeluarkan bahwasannya jalur perdagangan di Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan ini sekitar 5,3 triliun US dollar. Ini sekitar 3 kali lipat lebih banyak dari kejadian kemarin di terusan Suez. Nah, ini yang menjadi faktor bagaimana potensi-potensi yang berada di Laut Natuna Utara ini menjadi sengketa yang dilakukan oleh Indonesia dan Cina. Terima kasih, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau hal-hal yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juni, 12 kapal nelayan Cina seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Nah, terjadi konflik di kemarin atau yang dilakukan kemarin